Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helen Magda Sangrila dari kelas 12.5 nomor absen 16. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait materi teks artikel yang berupa: pertama, pengertian dan tujuan artikel. 2. Ciri-ciri artikel. 3. Jenis-jenis artikel. 4. Fakta dan opini. 5. Kaidah kebahasaan. 6. Cara menulis teks artikel. Yang ketujuh, contoh teks artikel dan analisis strukturnya. Yang pertama, pengertian artikel. Apa sih artikel itu? Artikel dapat dikatakan sebagai rangkaian teks berisi fakta dan opini dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media, baik media cetak, media sosial maupun media online. Lalu, tujuan artikel. Tujuan dari artikel bisa dilihat dari dua sudut pandang, yakni tujuan bagi penulis artikel dan tujuan bagi pembacanya. Bagi penulisnya, sarana untuk menyampaikan gagasan. 2. Sarana untuk berpikir secara sistematis. 3. Sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. 4. Sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Yang kelima, sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Lalu yang kedua, bagi pembacanya, sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. Sarana untuk mengedukasi, sarana hiburan bagi pembaca. Lalu, ciri-ciri artikel. Yang pertama, isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulis maupun mitos. Kedua, bersifat faktual dan informatif. Artikel bersifat faktual yang berarti berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran. Lalu, serta informatif yang berarti memberikan informasi berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipastikan kebenarannya. Lalu, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisnya. Akan tetapi, pemikiran tersebut dilandasi oleh fakta, hasil penelitian maupun teori. Yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas agar mudah untuk diterima pembaca. Artikel juga ditulis dengan komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas. Lalu, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Artikel memiliki bagian-bagian tertentu dan ditulis secara sistematis, sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Lalu, jenis-jenis artikel berdasarkan isi dan cara penyampaiannya. Jenis-jenis artikel dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, artikel praktis, di mana artikel ini lebih berfokus pada keterampilan daripada pengembangan pengetahuan dan bersifat naratif, yaitu pesan yang disusun disampaikan sesuai urutan waktu, peristiwa, dan tahapan. Yang kedua, artikel ringan. Artikel ini membahas masalah yang ringan dan tidak membutuhkan pemahaman secara mendalam. Yang ketiga, artikel opini. Artikel ini berisi opini dari penulis yang membahas tentang suatu permasalahan tertentu. Dalam penulisan artikel opini, harus ada data-data pendukung yang kuat sehingga pembaca bisa yakin dengan opini yang disampaikan. Yang keempat, artikel analisis ahli atau artikel ilmiah, di mana artikel jenis ini isinya lebih berat dari artikel lain. Artikel analisis ahli berisikan laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian dengan menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Contoh artikel jenis ini adalah skripsi, tesis, dan disertai yang biasanya dimuat di jurnal umum.
Lalu, selanjutnya yaitu membedakan antara fakta dan opini. Yang pertama, kalimat fakta. Informasi dalam kalimat dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu, berisi data-data yang bersifat kuantitatif atau angka dan kualitatif atau sebuah pernyataan. Yang kedua, berisi data memiliki data yang akurat seperti keterangan waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Lalu, dikumpulkan dari berbagai narasumber yang terpercaya. Selanjutnya, bersifat objektif, yakni menampilkan data yang sebenarnya dan bukan dibuat dan dilengkapi dengan gambar objek yang jelas. Selanjutnya, kalimat opini. Yang pertama, kalimat opini dipengaruhi data pendukung atau konteks di dalamnya. Yang kedua, bersifat subjektif dan bergantung pada kepentingan tertentu yang disertai dengan pendapat, saran, dan kalimat berupa uraian penjelasan. Lalu, tidak berasal dari narasumber, melainkan bersifat personal. Lalu, berisi pendapat tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi. Lalu, memberikan pandangan peristiwa yang belum pasti terjadi atau bisa terjadi di kemudian hari. Selanjutnya, contoh teks fakta dan opini dengan judul Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Indonesia. Tahun lalu, masyarakat telah mengadukan pelayanan kesehatan yang ada di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Salah satu keluhan yang disampaikan ialah penanganan dokter yang masih kurang memuaskan dalam melayani pasien. Seharusnya pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat, dengan salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas setiap dokter yang ada di Indonesia. Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ada pengaduan yang jumlahnya sekitar 268 dan telah dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih banyak juga laporan yang belum diterima. Isi laporan ini adalah sama, yaitu masyarakat yang merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Masyarakat terus berharap bisa mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit agar pasien jadi lebih nyaman berobat di dalamnya. Lalu, fakta dan opini yang ditemukan dalam teks tersebut yaitu pada kalimat fakta, yang pertama, tahun lalu masyarakat telah mengadukan pelayanan kesehatan yang ada di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Yang kedua, ada pengaduan yang jumlahnya sekitar 268 dan telah dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak juga laporan yang belum diterima. Yang kedua, pada kalimat opini, terdapat pada kalimat, seharusnya pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat dengan salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas setiap dokter yang ada di Indonesia. Lalu, struktur teks artikel. Terdapat 3. Yang pertama, bagian pembuka. Berisi orientasi atau tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Yang kedua, bagian isi. Berisi uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Yang ketiga, bagian penutup, yaitu sebuah kesimpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan secara ringkas, padat, dan jelas.
Lalu, pada kaidah kebahasaan teks artikel. Yang pertama, kata keterangan biasanya digunakan untuk mengekspresikan sikap penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Yang kedua, kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya aktif menerangkan sesuatu. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti kemudian, setelah itu, oleh karena itu, namun, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental, material, dan relasional. Contoh, khawatir, kata kerja mental. Menulis, kata kerja material. Merupakan, kata kerja relasional. Yang terakhir, menggunakan banyak kosakata dan istilah agar tulisan lebih menarik dan berkualitas. Lalu, cara menulis teks artikel. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Lalu, menentukan judul. Selanjutnya, merumuskan ide atau gagasan. Lalu, tentukan tujuan penulisan. Lalu, menyusun dan mengembangkan kerangka artikel. Lalu, mengumpulkan bahan. Dan yang terakhir, membaca ulang artikel dan lakukan revisi. Ini adalah contoh teks artikel beserta analisis strukturnya yang terdapat judul, lalu paragraf pertama adalah pembukaan, paragraf kedua adalah isi, dan ketiga adalah penutup. Sekian, terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.